Bahkan di sini ada istilahnya touching ya Kak Maco ya. Ya, Jadi benar. kita sebenarnya kena tapi dengan power yang seminim mungkin. Coba tes. Jadi gini, mungkin kalau misalnya di kamera dengan sound effect dan angle itu kelihatannya kena kepukul yang damage-nya tinggi. Padahal aku cuman sentuh aja, sentuhan biasa. Kalau orang mukul bener kan pasti kan Kak Maco kedorong lah atau beda lah efeknya gitu. Jadi itu yang aku pelajarin ke Salma kurang lebih 3 bulan di sana. Gimana cara mukul, pun nendang, dan gerakan yang lain-lainnya yang dilakukan secara aman. Menurut aku mungkin untuk film action di Indonesia, uniknya dia adalah main karakternya itu perempuan. Itu dia. Itu sih ya, kalau kamu. Iya, walaupun memang udah ada tapi untuk wanita ini kan masih jarang ya. Untuk jadi karakter utamanya. Aku ya seneng, jujur aku seneng sekaligus tertantang juga karena maksudnya ketika kita menerima tawaran untuk menjadi pemeran utama itu kan pasti tanggung jawabnya besar ya. Jadi aku kebetulan orangnya memang suka challenge, jadi ketika aku ditawarin di samping aku seneng, aku juga wah ini nggak mudah. Jadi jalaninnya tetap enjoy sih. Untuk karakter perempuan kayak lebih salut aja sih, kayak hebat lah kalau perempuan tuh bisa ngejalanin, apalagi ini film action ya, yang nggak bisa sembarangan orang bisa jalanin, dengan mesti ada fisik yang kuat, ada teknik yang bagus, lebih hebat aja sih. Jauh ini aman sih, dan kebetulan memang di film kita juga nggak yang temenan banget juga. Jadi pas workshopnya jadi kayak nggak terlalu sering ngobrol aja, supaya ngejaga pas nanti take-nya nggak terlalu kayak temenan banget. Aku kan berperan sebagai Boni. Boni sendiri adalah remaja perempuan. Dia jago bela diri, dia punya sifat yang tegas, saklek. Dia juga terbiasa untuk menyuarakan hak-hak manusia di lingkungan sekitarnya, terutama perempuan. Kalau karakter Maco ini adalah pentolan sekolah yang hobinya memang suka berantem. Tapi di balik itu semua sebenarnya dia berantem tuh supaya cari perhatian orang tuanya karena terlalu sibuk kerja. Kalau gue sih untuk peran ini yang paling pertama adalah karena gue udah sedikit lupa dengan masa sekolah tuh kayak gimana ya. Itu yang gue cari-cari dulu. Tapi untuk keseluruhan sih oke, aman. Agak mirip sama Kak Maco, aku juga udah lama lulus. Terus kalau aku pribadi karena ini pertama kalinya aku masuk ke bidang action, pasti yang paling beratnya ketika mempelajari action itu sendiri. Untungnya di sini kan di film ini disiapkan juga ada tim actionnya, All Star Team Indonesia yang memang melatih aku kurang lebih 3 bulan untuk khusus mempelajari di bidang actionnya itu sendiri. Gitu. Kalau misalnya actingnya, aku dibantu dengan coach acting namanya Pak Herman Rasa. Itu beliau juga banyak bantu aku untuk bagaimana caranya mendalami karakter. Sebenarnya kalau koreo itu, gerakan itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Cuman kalau sudah menjadi koreo itu kan ada timingnya juga. Kita kan ngejalaninnya bareng-bareng, semuanya harus cocok, kayak gitu sih. Jadi dulu saya kan emang mantan atlet nih sekarang nih. Pas atlet, terakhir turnamen itu, kebetulan saya ngalamin cedera yang lumayan parah. Jadi pas di turnamen saya ada cedera, rahang saya patah. Setelah itu saya pikirnya kayaknya udah cukup nih untuk jadi atlet. Cari pekerjaan yang lain nih, yang lebih minim resikonya. Dan kebetulan selesai turnamen ada open casting film action. Nah dari situ sih saya coba untuk masuk entertain. Sebenarnya dari zaman atlet juga udah seneng sih kayaknya, mungkin narsis kali ya. Jadi emang udah pengen terjun ke dunia entertain, cuman mungkin tunggu waktu yang pas aja sih. Setelah turnamen gak lama ada open casting film action. Aku bukan atlet ya, aku bukan atlet. Dan aku sebelumnya kebetulan kuliahnya di bidang hukum. Kenapa aku memilih aktor sebenarnya aku juga agak bingung sih. Mungkin narsis juga kayak apa yang dibilang Kak Maco. Tapi aku sebenarnya lebih kayak di aktor itu untuk aku pribadi adalah wadah di mana aku bisa mengasah hal-hal lain yang belum sempat aku tahu di dalam diri aku. Misalnya kayak di film Boni, aku nggak tahu kalau ternyata aku bisa belajar bela diri gitu lah. Yang sebelumnya, karena aku kan masih pemula di bela diri. Jadi sebelumnya aku belum menggeluti seni bela diri itu sendiri. Ketika aku menjadi aktor, aku mendalami karakter Boni yang jago bela diri. Akhirnya aku tahu kalau ternyata aku punya kemampuan bela diri yang bisa aku asah. Jadi dalam aktor ini aku rasa aku bisa mencari lebih dalam
tentang diri aku sendiri. Jadi sebelumnya itu aku memang masih pemula di dalam bela diri itu sendiri. Aku belajar boxing Muay Thai, terus nggak lama karena terpilih untuk menjadi Boni dalam film Boni, akhirnya aku belajar bela diri khusus untuk kebutuhan filmnya. Ya dari situ pada akhirnya aku menjadi belajar bela diri aja gitu loh, karena pun dengan memerankan karakter Boni, aku juga terinfluence juga sebagai perempuan untuk ternyata memang bela diri itu penting. Pas pertama kali diminta untuk jadi anak SMA itu kaget sih. Karena kita sadar banget sebenarnya ini masa SMA ini udah agak jauh dari umur kita. Jauh banget, jauh banget. Dan di saat itu juga kondisi badan gue nih udah nggak kayak anak SMA lagi. Makanya waktu itu dikasih waktu 2 bulan untuk nurunin berat badan gue supaya paling nggak kelihatan kayak anak SMA. Di situ sih yang lumayan berat, 2 bulan. Gue turun 15 kilo. Aku terlebih untuk peranin anak SMA ya, memang udah lupa rasanya. Cuman untungnya karakter yang aku peranin ini, dia punya karakter yang lebih dewasa dibanding anak-anak pada umurnya dia. Jadi aku ketolong di sana gitu loh. Terus aku juga nanya, emang look gue masih cocok gitu kan? Untungnya kata orang-orang, itu bisa diatur. Jadi, oh ya sudah. Jadi banyak bantuan eksternal juga untuk mendalami karakter sebagai seorang anak SMA-nya itu sih. Total memang kita ada apa namanya, agak berbeda lah workshopnya kayak Livi mulai dari 3 bulan sebelum syuting, gua 2 bulan, mungkin ada case-case yang lain juga karena masing-masing punya PR-nya sendiri sih. Kalau gue jujur karena ini hal baru buat saya di dalam action, jadi melihat oh ternyata ketika kita mau buat film action persiapannya tuh serumit ini gitu loh, dimana kita harus workshop koreo-koreo yang kita seolah-olah berantem, padahal enggak. Gimana caranya supaya kita bisa menyampaikan ke kamera bahwa kita lagi benar-benar berantem gitu loh. Itu ternyata harus persiapan yang cukup rumit, yang aku sendiri bersyukur sehingga dalam artian aku bisa tahu prosesnya. Karena kan biasanya aku cuma nonton. Oh ternyata prosesnya nggak segampang itu. Bahkan di sini ada istilahnya touching ya Kak Maco ya. Jadi kita sebenarnya kena tapi dengan power yang seminim mungkin. Coba tes. Jadi gini, mungkin kalau misalnya di kamera dengan sound effect dan angle itu kelihatannya kena, kepukul yang damage-nya tinggi. Padahal aku cuman sentuhan biasa. Kalau orang mukul bener kan pasti kan Kak Maco kedorong lah atau beda lah efeknya gitu. Jadi itu yang aku pelajarin selama kurang lebih 3 bulan di sana. Gimana cara mukul, pun nendang, dan gerakan yang lain-lainnya yang dilakukan secara aman. Aku pun jadi istilahnya aneh-aneh kayak powernya tuh nggak dari sini tapi dari sini. Hah gimana gitu kan. Ya itu semua kita pelajarin ternyata dari terbiasanya, harus terbiasa dulu gitu loh. Karena kalau tiba-tiba belajar kilat, aku rasa sih gak kejar itu, susah. Sebenarnya kalau dari 0 ataupun dari minus, kalau orang bilang Livi dari minus, itu benar-benar waktu yang sangat-sangat sempit untuk ngelatih basic, untuk menghafal koreo. Sebenarnya itu waktu yang sangat-sangat sempit. Makanya tim All-Star ini hebat banget bisa membuat Livi sesingkat itu. Langsung jago. Alhamdulillah sih kalau gue selama workshop dan syuting semuanya berjalan dengan lancar sih. Tapi kalau Livi, nah iya, kalau Kak Maco kan udah terlatih di atlet ya. Kan kalau saya sendiri banyak. Jadi awal-awal mulai workshop yang namanya pegel, biru-biru atau apa sih bahasanya kepletek tuh. Sleo itu tuh udah biasa gitu. Pun ketika syuting mungkin hal-hal yang kayak gitu sama biasa, tapi terparahnya aku pernah kena pukul juga sih waktu syuting, tapi untungnya tuh hampir hari terakhir syuting, jadi masih continuity dengan adegan yang diperankan, jadi masih aman sih. Tapi itu tetap menjadi pelajaran yang nggak mau keulang lagi, kepukul. kalau gue mungkin dari segi acting ya, karena kalau action gue udah sering di action, tapi kalau dalam acting gue masih barulah di dunia acting ini. Untuk mendalami karakter, untuk berdialog, supaya menjadi natural tuh mungkin itu sih. Makanya di sini untung kita dapat workshop dan reading dengan coach Herman Rasa
itu bisa lebih mendalami peran sih. Betul, sama. Karena lagi-lagi ya ini yang mungkin belum pernah disebut, dramanya tuh juga lumayan berat sebenarnya. Dia membawa konflik yang bisa dibilang relatable, tapi mungkin nggak semua orang paham gitu loh untuk sebagai karakter si Boni ini. Dan untungnya di sini aku dibantu dengan Coach Herman Rasa juga. Beliau memberitahu bagaimana caranya mendalami karakter dengan baik, juga dikasih sugesti-sugesti ketika menjadi Boni seperti apa. Jadi banyak faktor yang akhirnya aku sebagai Livi aku kesampingkan untuk mendalami karakter tersebut gitu loh. Bisa dibilang kita pas nonton itu tegangnya bukan cuman karena nonton actionnya, tapi dramanya pun cukup buat kita tuh adrenalinnya naik turun, karena ya nggak biasa juga drama yang ditampilin di sana. Kalau gua sendiri sih secara pribadi banyak pengalaman itu malah pas di saat workshop. Karena kalau untuk orang action kan mesti lebih banyak tahu martial art-nya nih, bela diri apa aja. Jadi pas kebetulan ada Om Max, di situ gue banyak dapat ilmu baru tentang grappling, tentang Brazilian Jiu-Jitsu. Itu sih, jadi mumpung ada ilmu gratis nih. Iya, Prof. Max itu aku sebenarnya sama beliau karena dia ceritanya jadinya Om Boni, dia jadi omnya Boni, namanya Om Frank. Jadi aku jujur sangat terbantu dengan Om Max karena dari awal kenal, Om Max itu langsung menempatkan dirinya seolah-olah om aku yang sesungguhnya. Jadi care-nya itu real. Sehingga ketika kita syuting, aku beradu acting dengan Om Max, chemistry-nya udah enak karena udah dibangun dari jauh sebelum syuting. Gitu. Jadi Om Max benar-benar, jadi pendalaman karakter yang dilakukan oleh Om Max sebagai Om Frank, selain membantu dirinya sendiri juga ngebantu aku sebagai Boni. Mungkin kalau gue lebih keserunya aja kali ya. Serunya syuting di film ini karena adegan action yang begitu rame, itu bener-bener yang kayak kita tawuran asli sih. Itu seru banget, vibe-nya kerasa banget. Pokoknya seru lah, itu namanya kita ribut. Ya jadi kayak anak muda lagi. Ngeliat doang sih. Soalnya kayaknya rugi juga ya tawuran. Jangan dicontoh. Aku cenderung lebih seru lah, seru. Karena ya itu lagi ya, kita syuting action dengan ada scene yang kita memang ramai banget, sekitar 1.200 stunt fighter di sana. Jadi kenapa rasanya seperti tawuran? Karena memang dibuat ambience-nya seperti kita lagi tawuran. Pun memang sudah dikoordinasikan, udah di briefing juga satu sama lain, tapi tetap aku apalagi sebagai perempuan sempat ada rasanya, sumpah nih gue di antara keramaian ini, karena rasanya beneran kayak lagi tawuran dan tegangnya ada awalnya, sampai sempat Livi mana Boninya gitu kan, karena aku kayak serem banget ada di sini gitu loh. Iya, jadi akhirnya oh ya udah oke gue lagi jadi Boni. Lu biasa dengan keadaan seperti ini, karena ya bayangin aja 1.200 stunt fighters. Pastinya fighting scene. Kenapa? Karena kita punya action directornya nih bisa dibilang perfeksionis dan lumayan gila, dalam artian yang baik ya gilanya. Jadi dia memang sama seperti kita latihan, ketika dia rasa belum dan dia minta ulang, ya kita sebagai pemain ya udah ulang gitu. Aduh, berapa kali take ya? Sampai nggak kehitung mas masalahnya. Sampai retake kita udah nggak kepikiran lagi berapa kali take. Bener, karena fokus kita udah oke, sajikan yang terbaik gitu. Kita udah nggak hitung. Jangankan next shot aja kita udah seneng. Iya betul. Lebih dari 10 lah, 11. Lebih dari 10 atau 11. Bukan itu ya. 1 sampai 10 nih ya. Karena ya itu dia tadi, aku ngerasa koreografinya rumit dan ternyata buat orang yang udah biasa di action kayak Kak Maco pun bilang sependapat rumit gitu loh. Ya karena di sini juga tim action ngasih beberapa gerakan yang baru lah untuk di dunia action ini. Hai KL Lovers, saya Livi Cananta berperan sebagai Boni. Saya Maco Hungan berperan sebagai Maco. Jangan lupa nonton film Boni pada tanggal 29 Februari 2024. bulan ini di seluruh bioskop.